tampung. Maju terus, pantang mundur. Asli di base camp apa ini ikut-ikut? Ganti jok dulu. Ngapain itu? Semangat kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita seluruhnya yang ada di sini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kita seluruhnya dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang bagaimana telah menyampaikan dan juga mencontohkan akhlak kepada kita seluruhnya, sehingga kita bisa menikmati akan indahnya keimanan sampai saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait, kepada Bapak Sulaiman beserta keluarga. Alhamdulillah beliau sudah berkenan mengundang tim sholawat Sangkakala. Nah, mungkin ini sedikit perkenalan kembali kepada teman-teman nanti yang menyaksikan live. Perlu diketahui bahwa kegiatan di setiap Sabtu kami tim sholawat Sangkakala mengadakan rutin setiap Sabtu kegiatan touring sholawat Sangkakala. Ya, alhamdulillah bertepatan hari ini hari Sabtu, kami tim sholawat diundang oleh Bapak Sulaiman dan keluarga yang bertempat tinggal di Cikarang. Wah, jauh sekali nih. Alhamdulillah kemarin kita selepas dari Tangerang kemudian ke Kemang, di siang hari ini kita sudah sampai ke Cikarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita sampai ke lebih jauh daripada ini, mudah-mudahan ya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah bagaimana Pak Sulaiman mengundang tim sholawat Sangkakala di siang hari ini juga beserta dengan tamu hadirin yang begitu luar biasa banyak dalam rangka tasyakuran keluarga besar Bapak Sulaiman. Mudah-mudahan di siang hari ini dengan lantunan sholawat dan juga serangkaian acara, mudah-mudahan terjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama-sama kepada keluarga, terutama keluarga Pak Sulaiman. Mudah-mudahan selalu diberikan curahan rahmat, selalu diberikan rezeki, dan juga selalu diberikan akan keimanan. Ya, mudah-mudahan kita seluruhnya berdoa hari ini kegiatan touring sholawat dan juga serangkaian acara nanti juga akan ada siraman rohani dari ustadz kita seperti biasa. Mudah-mudahan ini juga menambah keimanan juga, tidak hanya dari keluarga Bapak Sulaiman, tetapi juga para undangan juga yang hadir di siang hari ini. Nah, mungkin tanpa panjang lebar, saya langsung saja kepada Bapak Sulaiman ya Pak ya. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan dari kami. Sekian, terima kasih atas undangan dan juga
tempat yang disediakan nih Pak Sulaiman. Terima kasih sekali. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur yang mana pada siang ini kita dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di kediaman kami ini. Itu karena kehendak dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa syukur yang tak terhingga saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Pertama-tama kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim touring Sangkakala ini yang sudah kelima ya Kak Imam ya. Mudah-mudahan tim Sangkakala ini bukan hanya sampai ke pelosok Cikarang Pak, kalau bisa sampai ke Nusantara, sampai ke mancanegara, amin, sampai ke belahan dunia, amin. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya ke tempat kami, juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf bila ada sesuatu kekurangan segala hal. Mungkin itu saja yang saya ucapkan. Banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamu alaikum
rasa bahagia dikala bertatap mata, karena rasa suka dan penuh rasa percaya. Terbukalah senyuman di semua raga, terlepas dan tertutup dengan rasa leluasa. Menyentuh, meminta dengan tidak memaksa, membergetar menyalurkan rasa pesona dengan suka gembira. Hati membuka mekar menggelora, membuai jiwa ke alam mimpi yang indah tiada tara. Bercanda dan tertawa membentuk nada selera. Pagutan pandangan rasa cinta semakin melekat terasa. Bibir manis perlahan membuka menikmati sukacita. Di sana menebar cahaya kedalaman dada. Sajian menggoda meregangkan posisi yang tersedia. Mentumbuh meluka menyatukan cinta di belahan jiwa yang nyata dan amat terasa. Spray putih suci menata selera, berkari menggoda tertutup membayang kemalingan tubuh yang amat tentara. Gempa berisi meliuk membentuk menggelombang alam selera. Mulus menjejak membuka mulutnya pesona. Warna cahaya memantul redup memerah jingga, seakan menyingkap rahasia akan segala selera. Halusnya membuaikan jiwa dahaga, menggulingkan akan segala rasa kenikmatan hawa. Hembusan nafas mengusap hangat menyapa raga, memetik pesona keindahan warna-warna. Syahdunya ruangan jiwa
menghidangkan segala rasa lezatnya selera. Matanya jelita mengandung hasrat gelora. Bibirnya delima mereka membuka pesona, melambai lentik menyentuh dan meminta. Selimut hatinya membuka, menanti pagotan yang nyata memuaskan jiwa. Senyum kepuasan melegakan dada yang menerima. Sempurna alam pesona cinta sepenuh jiwa, membuncah rasa bahagia merekam warna delima. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man Ya Sayyidi ya
raga, mengalir dosa di setiap pembuluh jiwa, menelangsa buta akibat banyak berbuat dusta, merana sengsara bila keadilan telah mendera. Neraka itu menyala, nyala membara penuh siksa. Di dunia memanjar raga mendustai jiwa, terperdaya dengan cara akal muslihat semata. Mendera raga, memukul jasad sudah terbiasa, menempa jiwa ditimpa sangka kala tidak pernah jerah. Sungguh celaka dan amat tercela, tidak menerima kebenaran yang nyata. Alam gaib, alam nyata adalah hujan nyata. Sabda dunia berlaku bijaksana, semua bekerja, semua bertakwa. Mengapa tertawa melihat saudara sengsara? Sungguh amat dusta bila melihat dunia jahiliyah meratat dengan tertawa. Jiwa itu memerlukan cahaya yang terpancar dari hati yang penuh takwa. Karena hanya dengan cahaya jiwa kita dapat melihat yang maha ada. Matahari menerangi dunia di alam nyata, alam maya cahayanya ada di jiwa. Mengapa terlena dengan segala yang fana, bila semua akan musnah dan binasa? Sungguh perbuatan gila menyembah berhala yang sudah tidak ada disembah dipuja. Adakah akal menerima kekekalan itu beserta raga? Sementara yang maha ada mengadakan surga dan neraka setelah semuanya binasa. Muliakah mendewa-dewakan hanya makhluk semata, tidak mengerti makna dari cahaya ajaran mereka? Sungguh gila dan lebih gila menerima takwa hanya untuk kesenangan dunia. Ha 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 ha. Tertawalah yang tidak gila di dunia, menangislah yang takwa karena masih buta, tidak melihat yang hujan dan yang begitu nyata.
memberi kehidupan di seluruh negeri. Harapan akan kekayaan bumi pertiwi. Jayalah negeri dengan kelimpahan karunia anugerah ilahi. Rempah-rempah dipunyai, batu permata yang berwarna-warni, limpahan emas murni, mutiara-mutiara cantik yang dicari, intan berlian yang tersimpan di sanubari, pohon jati yang sejati, sumber minyak bumi menjadi sumber jati nilai akan jati diri. Sungguh karunia yang tak dapat disaingi. Mengapa tak mengerti bila asing negeri menjadi iri, berlayar menghampiri ingin mempersunting keelokan dan kecantikan Dewi Sri. Segala cara dicari merebut hati, makar siasat menyusup mensiasati dengan asri. Gadis-gadis suci ternodai, pemudanya dicekoki mabuk kehilangan kesadaran diri, dijadikan budak untuk melayani tuan yang tidak punya hati. Layulah padi, lai rapuhlah negeri, merabat dikebiri dengan siasat memuji. Sungguh tragedi, rintihan dan isi tangisan kepiluan yang masih tragedi negeri sampai kini. Woi, raja-raja ditertawai, mahkotanya dilucuti, mendirikan gedung tinggi, menyaingi dan mengungguli istana hati. 9 wali menyentuh hati, menyadarkan hakiki diri. Pedagang hujarat mengakrabi, memberi sinyal arti nilai diri. Yang gerombolan semut merah menguras menggondol kesuburan tanah air. Gersang dan kemarau, semua semut hitam yang paling kecil menggigit gatal sampai menggigil. Merampok merampas menggurita di lautan Atlantik dengan cara antik. Hilanglah mahkota hijau jamrud, lenyap di garis khatulistiwa dengan segala peristiwa. 2 pemuda merancang Pancasila, dasar yang esa harus menjadi nyata dengan semangat yang menyala. Menjadi sila seluruh manusia menanti terkabulnya nafas doa dari Yang Maha Kuasa. Romusa binasa, jajahan semut merah menghindarinya. Sarang semut hitam menggoda membuncah rasa gembira, merancang membangun Bhinneka Tunggal Ika. Seorang pemuda berjanji dengan dewa, bersumpah menyatukan Nusantara, mempunyai pasukan ribuan budak. Seorang kesatria setengah dewa, mewangsit dunia Indonesia akan berjaya. Putra mahkota bertapa mencari karunia, agar cita-cita kemakmuran merata namanya harum mewangi mengisi angkasa. Mengapa masih tak percaya bila segala peninggalan sejarah begitu nyata? 10 pemuda akan menggemparkan dunia Nusantara, menghujani Indonesia dengan batu mulia. Pancasila akan sakti mandraguna, Siddhartha Gautama bersukaria. Kesucian biksu Buddha tercatat di dasar 5 yang sila. Burung Garuda tidak lagi di penjara. Gagah perkasa mengarungi dunia dengan kemakmuran di dada, melambangkan kejayaan akan segala sabda. Berjayalah negeri iku Indonesia, Hindu dan Nabi Isa. Berbahagialah, jayalah dunia. Lepas dari segala sengketa, Jayakarta putra tandingan kota, mengusir Belanda dikejar masuk sumur tua. Pitu murka merampas harta Angkara, sungguh melegenda sampai ke penjuru seluruh desa. Tuan tanah penjilat yang setia, membantu penjajah menggulai wanita. Betapa kita mencintai negara, harapan terlalu durhaka. Syekh Saman membuka rahmat yang esa, menunggu pintu Madinah memegang kunci Rasulullah SAW. Kitabnya dibaca umat bersyukur penuh kenikmatan. Tarekat hakikat tercurah syafaat, pemakrifat menuju sempurna di dalam syariat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hamba yang berani, keturunan sejati dari Rasul yang suci. Betapa tinggi nilai di sisi ilahi, mendapat derajat tinggi dunia dan akhirati. Abu Nawas cerdik, seorang sufi yang suci. Istananya dipenuhi itik domba dan sapi.
Semua raja dunia dia tertawai, tak mengerti lalu mengambil pengalamannya. Para kiai berpakaian suci mengajak melepaskan suci ini. Mari yang kita bersaksi menjalankan kitab-kitab suci, berhaji dan bersuci dengan ridho ilahi Robi. Setiap diri akan diadili, membawa dosa insya Allah diampuni dan dirahmati. Bila semua rakyat ummati mengerti bahwa di negeri sendiri karunia akan diberi dan diberkati, menyadari harta diri, jasad, ruh, rasa, waktu dan kebesaran, menyerahi dengan keikhlasan kepada Zat yang Maha Suci. Ojo dume, ojo ngoyo, ojo royo.
Akar budaya bersumber dari setiap akal pikiran, diberlakukan sesuai alam kehidupan akan kebutuhan dalam keberlangsungan dalam menjalani sendi-sendi kehidupan. Setiap akal pikiran diberi ukuran dan perbedaan, maka terciptalah beraneka ragam kebudayaan. Setiap zaman tidak sama sekali dibedakan. Perbuatan dalam perubahan itu jalan dunia yang dalam sebuah ketetapan. Ada yang dengan kerendahan memohon petunjuk dengan penuh permohonan, menerima dengan segala kesadaran akan diri penuh kebodohan, mengikhlaskan segala yang diadakan penuh rasa kesyukuran. Ada yang ditinggikan, ada yang di tempat kerendahan, ada tingkatan ukuran dan diberi batasan. Mengapa memaksa segala keinginan bila kebahagiaan itu tidak dapat diukur dengan jabatan dan kekayaan? Masa panen penuh rasa kesenangan, pesta diadakan setelahnya dirasakan kelelahan. Mengapa menuruti akan segala kemauan? Al-subuh bada
Alhamdulillahirrahmanirrahim. 1 jam berlalu bersama Sangkakala. Alhamdulillah dari sejak awal tadi kita telah bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan lantunan salawat ini kita mendapatkan akan syafaatnya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan kemana-mana nih. Habis ini mau Idotul Hasanah yang langsung dan akan disampaikan sama Ustadz kita, ini Ustadz Isman Fariski SPD. Kisah dan cerita ataupun tausiah yang nanti disampaikan yang mari kita simak dan saksikan. Waktu dan tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita karunia hidayah, rahmatnya serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yaitu di kediaman Bapak Sulaiman beserta keluarga. Kita doakan semoga Allah berikan segala kebaikan kepada keluarga Bapak Sulaiman, amin. Allah berikan kemudahan rezeki, amin. Allah berikan segala hal yang baik-baik dan tidak terjadi hal-hal kemudaratan dalam keluarganya, amin, amin ya rabbal alamin. Suaranya kedengeran nggak Bu yang paling pojok? Kedengeran ya suaranya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Berdirinya saya di sini, bukan berdiri sih, duduknya saya di sini. Di mobil perabotan dapurnya Gojek tanpa kecuali. Silakan. Ada yang mau beli nggak Bu itu? Diberikan saya untuk berdiri karena kalau duduk saya nggak kelihatan semua apa Bu. Kalau duduk saya nggak kelihatan. Kalau begini kan kelihatan semua ya. Alhamdulillah wajahnya pada ceria pada siang hari ini ya. Kita rela-rela datang jauh-jauh, ada yang dari mana? Tangerang, ada yang dari Cikupa, ada yang dari Jakarta. Kita sekarang berada di daerah yang tidak ada di Google ya. Di daerah Cikarang. Semoga dengan kita melaksanakan syukuran ini dengan lantunan sholawat yang telah dibawakan dan dilantunkan oleh tim Sangkakala, Allah berikan syafaat untuk kita semua lantaran kita membaca sholawat pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak panjang lebar pada siang hari ini karena waktu makin lama makin siang Pak. Kalau saya kelamaan berceramah takutnya pada demo ya. Apa yang demo? Perut Pak, demo. Hati juga demo, bisa demo hati kan. Pikiran dan perasaan juga banyak yang bergumul. Alangkah indahnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar supaya kita melaksanakan segala sesuatu dengan ketepatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya apa? Allah akan mengangkat derajat seseorang di antara kamu yang beriman dan berilmu. Berarti ada dua. Allah akan mengangkat derajat seseorang di antara kamu
yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Orang yang beriman Allah akan angkat derajatnya. Orang yang berilmu Allah akan angkat derajatnya. Apalagi orang beriman dan berilmu. Iman itu apa? Iman itu adalah suatu cahaya yang Allah turunkan ke dalam hatinya, sehingga hatinya selalu dalam keadaan bahagia pada setiap saatnya, tidak terkena dengan segala hal kehidupan duniawi, akan panasnya api neraka. Karena sesungguhnya di dalam sebuah hadis, dunia ini adalah neraka bagi orang-orang mukmin. Dunia sijnul mu'min. Dunia itu neraka bagi orang-orang mukmin. Tapi kalau orang-orang yang diberikan cahaya keimanan, orang yang beriman, neraka dunia ini tidak akan mampu membakar hati orang beriman, bagaimanapun permasalahannya. Mau dia masalahnya karena gak punya rezeki, hatinya gak kerasa kerusuk, karena hatinya penuh dengan cahaya keimanan. Hatinya gak kerasa kerusuk, paling akal pikirnya. Hatinya tidak pernah takut karena yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mampu menghadapi segala kehidupan dunia ini dengan amat ringan dan mudahnya. Itu orang beriman. Allah berikan cahaya ke dalam hatinya sehingga mendapati ketenangan. Kalau dalam bahasa keluarga itu ada sakinah mawaddah warahmah. Itu bukan hanya tentang keluarga, tetapi itu tentang hati kita. Ya, penyatuan hati kita kepada Tuhan. Sakinah mawaddah warahmah. Ada ketenangan dalam hati, ada cinta, ada kasih sayang diri kita kepada seluruh makhluk. Dan yang terutama adalah ketenangan terhadap nilai keimanan. Ketenangan terhadap nilai perjalanan kita. Kalau dalam perjalanan ini tidak ada yang tenang, berarti ada kesalahan pada dirinya. Kalau ada yang tidak tenang pada saat ini duduk, berarti ada kesalahan pada diri. Saya kan bukan gak tenang karena suatu masalah, saya gak tenang karena hawa panas. Ya panas, semua juga panas ya. Tetapi ketenangan itulah yang akan membuat kesejukan di dalam diri kita. Kulit boleh panas, tetapi hati dan jiwa kita harus sejuk dan merasakan kenikmatan dari semilir angin yang terasa dengan amat nikmatnya. Panas Pak, kalau secara jasad panas, tetapi kalau secara hati dan jiwa begitu amat sejuk. Itu tentang iman. Allah akan angkat derajat seseorang di antara kamu yang beriman dan berilmu. Berilmu itu apa? Apakah orang berilmu itu adalah orang yang selalu mengetahui ketika ditanya sesuatu? Misalkan ada orang yang belajar dari umurnya 5 tahun atau umurnya 3 tahun, dia belajar lama sekali, belajar sampai bertahun-tahun, puluhan tahun. Ketika ditanya sesuatu dia pasti bisa jawab. Apakah seperti itu ilmu? Itu bukan berilmu, itu berpengetahuan. Ketika seseorang ditanya terhadap sesuatu lalu dirinya dapat menjawab, itu bukan berilmu, tapi itu berpengetahuan. Yang dimaksud berilmu adalah apa? Ketika dirinya mampu merealisasikan segala pengetahuan yang didapati dengan sempurna, itulah ilmu. Kalau hanya pengetahuan, manusia mudah saja diberikan akal pikir untuk menghafal hadis, ayat, apalagi kitab kuning, perkataan ulama-ulama salafi ataupun orang-orang soleh terdahulu, kita mampu menghafalnya. Tapi kalau realisasi ilmu yang terkandung di dalam sebuah ayat ataupun hadis, manusia sedikit pun tidak akan mampu kalau ayat ataupun hadisnya tidak terbuka akan maknanya. Kalau nggak terbuka gimana kita bisa tahu? Ibarat suatu buah. Gimana kita mau makan buah kalau kulitnya tidak dikupas terlebih dahulu? Kita nggak bakal bisa makan dagingnya kalau kulitnya kita tidak mengupasnya. Silakan kalau ada yang mau makan secara utuh kulit sama buahnya, silakan makan tuh kelapa yang batongnya keras.
kulit kelapa tuh. Atau rambutan kelolodan itu makan rambutnya. Seperti itulah ilmu, pengetahuannya adalah suatu ayat ataupun hadis, namun isi yang terkandung di dalamnya adalah nilai isi. Apa contohnya? Banyak Pak. Contoh daripada pengetahuan adalah nilai isi, nilai kulit. Sedangkan ilmu adalah tentang kedalaman isi dagingnya. Kan seringkali tuh orang bilang, oh penjelasan Ustadz Anu, penjelasan Kiai Anu, penjelasan Habib Anu, itu semuanya adalah daging semua isinya. Berarti kan daging itu suatu isi yang telah dikupas daripada kulit-kulitnya, betul-betul dipretelin, betul-betul dikaji gitu ya. Makanya ilmu itu amat rahasia sekali. Berbicara tentang ilmu, saya akan mengatakan dari sebuah kalimat. Kalimatnya seperti ini, dengarkan baik-baik. Ada Al-Quran yang berjalan, ada gunung-gunung yang berjalan, ada pepohonan yang berjalan, ada rerumputan yang berjalan, ada bumi yang berputar rotasinya dengan kecepatan berjalan. Itu sebuah kulit yang saya katakan. Ada Al-Quran yang berjalan. Tahukah manusia Al-Quran yang berjalan seperti apa? Manusia yang mengetahui sebuah kitab Al-Quran dicetak, ada 30 juz, 114 surat, ada 6.666 ayat. Al-Quran itu semua jumlahnya. Sedangkan saya tanyakan, huruf Al-Quran ada berapa? Ada 28 hurufnya. Dari alif sampai ya, hurufnya cuma itu doang, nggak ada tambahan lain. Jadi seluruh Al-Quran itu hurufnya cuma 28, dari huruf alif sampai huruf ya. Ada Al-Quran yang berjalan. Ketika seseorang menjalankan ilmu Al-Quran, maka dialah Al-Quran yang berjalan. Ketika setiap langkahnya dia selalu mengamalkan Al-Quran, setiap ucapannya adalah kebaikan seperti Al-Quran. Ketika pandangannya adalah pandangan Al-Quran, telinganya adalah telinganya Al-Quran, setiap gerakan tubuhnya adalah Al-Quran, maka dialah manusia yang berjalan seperti Al-Quran yang berjalan. Siapakah dia? Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mengutus seorang Rasul, diberikan wahyu oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Isi wahyu itu adalah isi ilmu. Kemudian disampaikanlah kepada Rasulullah, maka Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Begitu pula dengan para sahabatnya adalah Al-Quran yang berjalan. Hafiz Quran, hafal 30 juz, berarti dia juga Al-Quran yang berjalan. Tetapi kalau hanya sekedar hafalan, yang tadi saya katakan, lebih penting, yang lebih nikmat adalah memaknai akan suatu nilai ayat-ayat Al-Quran. Maka realisasikanlah ilmu, jadilah diri kita. Setiap huruf Al-Quran, setiap ayat Al-Quran menjadi Al-Quran yang berjalan. Yang kedua, ada gunung-gunung yang berjalan. Gunung berjalan nggak? Kalau gunung berjalan itu pada pindah Pak. Gunung Salak yang adanya di Bogor itu bisa pindah ke Kalimantan, IKN misalnya. Kalau berjalan ini kan nggak jalan ya. Secara bentuk gunungnya, gunung-gunung berjalan. Yang artinya ketika seluruh pengetahuan itu, setiap seluruh alam semesta ini ditujukan kepada manusia, maka manusia itulah yang akan menjadi contoh bagi seluruh alam ini. Ketika disebutkan sebuah gunung, maka yang menjadi gunung itu adalah manusia. Ada gunung-gunung yang berjalan. Berarti yang berjalan manusia atau gunung? Manusia, Pak Bu. Ada manusia yang berjalan seperti gunung dengan kokohan. Gunung itu bisa dua, gunung yang dapat menghancurkan, ada gunung yang dapat menyejukkan dan meneduhkan. Yang menghancurkan ataupun yang akan dihancurkan adalah gunung-gunung yang merasa dirinya itu
apa namanya ya, sombong dengan segala hal yang didapati. Gunung kan tinggi, gunung memiliki banyak hal, ada air, ada pepohonan, ada hewan-hewan dan keindahannya. Begitu pula manusia memiliki itu semua. Ketika dirinya indah dengan segala hal yang dimiliki, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya bersyukur, maka akan menjadi gunung yang amat menyejukkan dan sangat mengindahkan. Tetapi kalau seseorang itu diberikan kelebihan tapi dirinya menjadi sombong, maka itulah gunung yang akan dihancurkan. Pernah dengar kisah Nabi Musa ingin melihat Sang Maha Pencipta, lalu Allah tampakkan cahaya wajah Sang Maha Pencipta kepada sebuah gunung. Gunung itu hancur. Pertanyaannya, apakah gunung itu adalah gunung asing atau manusia? Manusia. Makanya ilmu itu adalah nilai isi. Ada pepohonan yang berjalan, pohon-pohon berjalan. Yang tadi saya katakan, manusia yang menjadi naungan. Kita kalau panas Pak, kalau panas lebih enak berteduh di bawah pohon ketimbang di bawah atap. Karena apa? Kalau di bawah atap itu masih terasa panasnya, tapi kalau di bawah pohon itu rasa panasnya tidak ada. Kenapa demikian? Karena ada hembusan udara yang keluar dari dedaunan. Disebut apa? Oksigen ya. Oksigen. Dia mengeluarkan oksigen, begitu amat menyejukkan. Manusia yang perkataannya baik itu menyejukkan, oksigen Pak. Orang-orang yang perkataannya buruk berarti dia karbon dioksida Pak. Iya, karbon dioksida. Kenapa? Karena perkataannya buruk. Ada yang lebih buruk daripada karbon dioksida, zat-zat kimia yang lainnya. Ini kita nggak belajar kimia ya, kita belajar agama ya. Ketika seseorang itu dapat berkata baik dengan suatu nilai ilmu, maka akan menjadi seperti suatu pohon yang dapat menaungi manusia dari terik panasnya api. Api matahari, matahari itu kan adalah kumpulan api yang amat sangat memanaskan. Seluruh kehidupan ini juga begitu amat memanaskan dengan segala peristiwanya. Jadilah seperti pohon yang bermanfaat. Apalagi menjadi pohon, selain dapat menyejukkan ketika orang berteduh di bawahnya, menjadi pohon yang berbuah, sehingga dapat dipetik buahnya, dimakan oleh orang-orang yang berada di bawahnya. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ada rumputan yang berjalan. Seluruh kehidupan ini tidak lepas daripada permasalahan kehidupan. Maka ketika seseorang mendapati sebuah permasalahan, cari tahu akan permasalahannya apa, sehingga dapat diselesaikan permasalahannya itu. Jika rumputan itu berjalan, maka setiap waktu ada peristiwa, setiap peristiwa ada pertanyaan, setiap pertanyaan akan ada jawaban. Itulah rumput daripada yang berjalan. Oleh karena itu, ilmu adalah nilai sebuah jawaban dari setiap pertanyaan. Itulah rumput. Maka ada sebuah perkataan, suatu negeri akan mati dengan rumput kering. Ulama akan mati dengan rumput kering. Artinya apa? Yang tadi saya sudah utarakan, silakan ditelaah dan dipahami. Dan ada bumi yang berputar dengan rotasinya, dengan kecepatan juga berjalan. Bumi itu apa Pak? Bumi itu adalah nilai hati. Bumi adalah nilai hati kita. Langit adalah nilai daripada ketinggian derajat hati kita. Oleh karena itu, ketika hati ini berjalan dengan perputarannya, tahu nggak putaran bumi itu apa Pak? Putaran bumi itu adalah berzikir, melaksanakan sholat.
beribadah sepanjang waktu, tetapi tidak meninggalkan kehidupan dunia ini. Jangan sampai salah kaprah. Mentang-mentang peribadahan, ada orang dari rumahnya pergi hanya untuk berkholwat, atau dia pergi dari kampungnya pergi ke hutan menyendiri seperti orang-orang terdahulu untuk mencari nilai karunia. Itu salah. Kenapa salah? Karena dia telah keluar daripada kehidupan jalur yang sesungguhnya. Oleh karena itu, belajarlah sampai memahami akan setiap makna dari ayat ataupun hadis, dari setiap ilmu yang ada di alam semesta ini. Itulah Al-Quran yang berjalan. Ada lagi Al-Quran yang tersebar ke seluruh alam jagat raya. Ilmu itu tak terbatas, Pak. Ilmu tidak bisa dibatasi hanya dengan buku. Ilmu tidak bisa dibatasi dengan sebuah catatan. Ilmu itu amat sangat luas, bagaikan setiap ciptaan yang ada di atas langit maupun di bumi ini dengan segala isinya. Tak ada yang mampu menghitung bintang, dan tak ada yang mampu menghitung akan butiran pasir yang terhampar di seluruh permukaan bumi ini. Begitu pula dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya dititipkan satu tetes ilmu daripada ilmunya Allah sebanyak lautan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya berpesan, teruslah kita semangat untuk menuntut ilmu, bukan untuk kegagahan, bukan untuk kemuliaan, bukan untuk kesombongan, tapi menuntut ilmu agar supaya diri kita menjadi beriman. Karena kalimatnya apa? Allah akan mengangkat derajat seseorang di antara kamu yang beriman dan berilmu. Kita balik, ketika seseorang sudah mendapati nilai ilmunya, dia akan beriman. Tapi kalau dia belum tahu ilmunya, mustahil dirinya akan beriman. Kenapa? Karena akal pikirnya tak menjangkau atas ketinggian lain ataupun menjangkau seluruh alam semesta. Mungkin tak panjang kata lagi, waktu sudah semakin siang dan semakin siang. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Jika ada perkataan saya tidak berkenan, juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita untuk sama-sama berdoa. Astagfirullahaladzim wa lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Mahmudullah wa sallallahu alaihi wa sallam wa dalam salati ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin syakirin. Hamdan min dunya fi wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana wa zunuba wa li walidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka janna wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka rahmatan fid din wa dunya wa akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, geser dikit.
Balik. Kojang, balik kojang. Tidak takut mati, tapi takut lapar. Makan. Makan. Karena perut butuh nasi. Kalau nggak nasi lapar, kalau nggak ada nasi lapar. Lambung naik. Lambung berbicara kalau perut belum kena nasi. Bukan nasi yang butuh perut, perut yang butuh nasi. Tuh, begitupun kita itu butuh Allah, bukan Allah. Pakai jengkol pakai doang. Ganggu aja nih kameramen biasaan nih. Aduh. Setelah tadi kita menikmati makanan jiwa, terus sekarang kita makan nih makanan untuk jasad. Ada sepiga, jengkol nih mantep nih, number one. Ini apa nih? Apa? Rendang biawak. Mantap. Sekarang Jalan-jalan ke Baranang siang, jangan lupa beli ikan. Sekarang kita udah siang, waktunya makan. Asik. Allah